Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah akuntansi pemerintahan, materi ruang lingkup pemerintahan dan akuntansi pemerintahan. Selanjut ke materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Ninyaman Elisanggraini, NIM 2017-05-1156. Yang kedua, Komang Ayu Swardani Suci Pratiwi, NIM 2017-05-1157. Dan yang ketiga, Nilokade Ari Wirasti, NIM 2017-05-1158. Jadi langsung saja ke materi, yaitu yang pertama pengertian negara dan pemerintahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara secara umum dan pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian negara secara umum. Secara umum, negara bisa dijelaskan sebagai bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan dengan menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Dan yang kedua yaitu pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama, pengertian negara menurut Profesor Miriam Budiharjo. Negara adalah organisasi dalam sesuatu wilayah yang dapat mematahkan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu. Dan pengertian negara menurut Profesor Nasren, negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup. Oleh sebab itu, harus ditinjau secara sosiologis agar dapat dijelaskan dan dipahami. Selanjutnya ada pengertian pemerintahan. Dan sama seperti pengertian negara sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian pemerintahan secara umum dan menurut para ahli. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara. Dan pengertian pemerintahan menurut para ahli yaitu menurut Syafi 2011-10 menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu struktur pemerintahan pusat dan daerah. Adapun struktur pemerintahan pusat terdiri dari MPR. MPR sendiri merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disingkat dengan MPR RI atau MPR yang merupakan lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan yang kedua yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPR RI atau DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dan yang ketiga ada DPD. DPD disingkat DPD merupakan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum 2004 disebut Utusan Daerah yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya ada MA. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi pada suatu negara. Selanjutnya ada MK. MK atau Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Selanjutnya ada KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Selanjutnya ada BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Selanjutnya ada Presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Yang terakhir ada Wakil Presiden. Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Dan selanjutnya, ada pun struktur pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sendiri merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menurut asas ekonomi dan tugas membantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terdiri dari yang pertama yaitu Sekretariat Daerah. Kepala daerah baik wali kota atau bupati melakukan tugas pemerintahan dibantu oleh Sekretariat Daerah. Ada Sekretariat DPD, DPRD, merupakan memiliki membina dan mengawasi pelaksanaan menurut peraturan daerah yang menyebut bahwa fungsi dinas yaitu perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggara urusan pemerintahan, dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. Selanjutnya ada badan. Badan bertugas menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi perencanaan keuangan, kepegawaian, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ada kecamatan. Wilayah kabupaten atau kota dibagi lagi menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah minimal. Yang terakhir yaitu kelurahan. Kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa wilayah kelurahan. Jadi ini merupakan struktur pemerintahan pusat dan daerah atau bagan dari struktur pemerintahan pusat dan daerah. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu peran dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Untuk peran pemerintah pusat itu sendiri, pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintah bangsa Indonesia. Di Indonesia, pemerintah pusat adalah presiden dan wakil presiden yang dibantu para menteri. Untuk menjalankan pemerintahannya, pemerintah pusat harus terhubung dengan pemerintahan daerah yang terjalin baik dan harmonis, dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi layanan. Fungsi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan tidak memberatkan antara satu dengan yang lain. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak boleh pilih kasih, tetapi tidak memberi hak yang sama kepada semua orang. Hak tersebut adalah hak untuk dilayani, dihormati, diakui, kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi pengaturan. Fokus dari fungsi ini adalah pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga pemerintah itu sendiri sebagai warga negara. Dalam membuat kebijakan harus dibuat lebih dinamis, yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah harus mengatur dan melindungi masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Untuk yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat harus tahu dan mampu memilih alternatif yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Baik untuk peran pemerintah daerah, secara kelembagaan pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator atau yang disebut peran pemerintah daerah sebagai fasilitator melakukan 2 kegiatan, yaitu sebagai fasilitas antara stakeholder yang melakukan kerja sama secara informal dan membuat kesepakatan di antara kedua belah pihak.
Untuk yang kedua adalah kedua belah pihak mengikat perjanjian MOU melalui pemerintahan daerah baik tingkat pertama maupun kedua dan rekomendasi pemerintahan pusat. Baik yang selanjutnya itu entrepreneurship. Peran pemerintahan daerah sebagai entrepreneurship melakukan dua kegiatan, yaitu pertama adalah mengolah dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki. Yang kedua adalah membentuk badan usaha bersama dengan beberapa daerah dan swasta dalam bentuk serta bidang tertentu. Untuk kewenangan pemerintahan pusat, kewenangan berasal dari kata wewenang yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban. Kewenangan pemerintah pusat adalah perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber manusia, pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Untuk kewenangan pemerintah daerah, berikut beberapa kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota. Pertama adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua adalah mengajukan rancangan perda. Untuk yang ketiga adalah menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Untuk yang keempat adalah menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD. Untuk selanjutnya itu mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Untuk selanjutnya mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk yang terakhir melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk perkembangan akuntansi pada pemerintahan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi pada pemerintahan. Reformasi akuntansi pemerintahan merupakan proses perubahan dari sistem akuntansi pemerintahan secara tradisional ke sistem akuntansi secara modern. Sistem akuntansi secara tradisional menganut basis akuntansi kas dengan sistem pencatatan single entry. Sedangkan sistem akuntansi modern menganut basis aktual dengan sistem pencatatan double entry. Sistem akuntansi tradisional yang menggunakan basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Adanya berbagai kelemahan dari sistem akuntansi tradisional yang menganut basis kas, maka mulai tahun 1999 terjadi reformasi sistem akuntansi pemerintahan. Perubahan tersebut ditandai dengan terbitnya banyak peraturan perundangan yang berkaitan dengan perbaikan dan pengelolaan keuangan negara. Adanya perubahan yang terjadi pada sistem akuntansi pemerintahan mampu menghasilkan berbagai informasi keuangan yang berguna bagi berbagai pihak untuk tujuan masing-masing. Materi selanjutnya yaitu peran akuntansi dalam organisasi pemerintahan. Akuntansi memiliki peran yang luas dalam kegiatan negara. Peran yang paling utama dari praktik akuntansi adalah pengendali keuangan. Akuntansi memiliki data lengkap dan terpercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai informasi untuk mengambil keputusan atas pembangunan ekonomi negara. Selain berperan sebagai pengendali keuangan, praktik akuntansi pada sebuah negara juga memiliki peran operasi, pelaporan, serta perencanaan, yang semuanya memiliki unsur yang sama dengan indikator atau alat ukur keberhasilan pembangunan ekonomi negara. Dalam organisasi akuntansi pemerintah, peranan yang penting yaitu pertama ada akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua, manajemen.
yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan dalam fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengadilan atas seluruh aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan antar generasi atau intergenerational equity, yaitu membantu para pengguna mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Materi selanjutnya yaitu karakteristik akuntansi pemerintahan. Adapun karakteristik dari akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Yang kedua, pemerintah tidak berorientasi pada laba, sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba atau income statement dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Yang keempat, akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Yang kelima, akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal. Dan yang keenam, akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca. Dan materi yang terakhir yaitu perbandingan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Penyebabnya adalah karakteristiknya tidak banyak mengalami perubahan. Dengan adanya tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintahan menjadi penting. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, adanya perbedaan perlakuan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis dalam hal tujuan serta pengukuran kinerjanya. Meskipun tujuan kedua organisasi berbeda, tetapi pada hakikatnya, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis sama, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut pada periode tertentu. Karakteristik organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini berimplikasi pula terhadap praktik akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut. Beberapa perbedaan mendasar tersebut berkaitan dengan aspek kepemilikan, mekanisme pertanggungjawaban, standar akuntansi, pendekatan pencatatan, dan regulasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, saya perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.